Hai kawan pajak, bertemu lagi dalam acara Pokemon, Podcast Pajak Pajak Matraman. Sebelumnya perkenalkan, saya Fani Suyarni Tamah. Dan saya Setio. Kami selaku tenaga penyuluh di KPP Pratama Jakarta Matraman. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi yang lagi hangat-hangatnya tuh Mas, yaitu Betul. terkait PP 20 tahun 2026. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi utama, perlu kami ingatkan juga kepada wajib pajak, khususnya wajib pajak kantor pajak Matraman yang belum lapor SPT tahunan agar segera lapor SPT tahunan ya. Silahkan bisa secara online melalui Cortex atau bisa datang ke KPP. Silahkan ke terdekat, KPP. betul. Oh, ya, betul. Nanti akan kita bantu sampai selesai. Akan dibantu sampai tuntas ya Mas Sampai ya? tuntas. Betul. Betul, Fani. Oke, seperti yang telah kita ketahui Mas, beberapa bulan yang lalu itu kan telah terbit aturan baru ya Mas ya, Ya, terkait PPh Final UMKM yang di dalamnya itu sebenarnya terdapat perubahan yang cukup signifikan. Jadi mari kita kupas satu persatu Oke, Mas. baik, boleh Fani. Mungkin dari aku dulu ya, dari boleh. saya dulu. Ini kapan sih terbit dan berlakunya aturan tersebut, Fani? Nah, PP 20 tahun 2026 ini sebenarnya terbit 22 April Mas. 22 April. 2026 kemarin, baru banget. Dan ini berlaku sejak diundangkan. Sejak diundangkan ya, itu tanggal 22 April tadi. Nah, Oke. jadi aturan ini sebenarnya mengubah dan menambah PP sebelumnya, yaitu PP 55 tahun 2022. 2022. Seperti itu. Oke, jadi secara umum sih apa yang diatur tuh di PP 20 ini ya? Iya, PP 20 tahun. Yang diubah apa tuh yang diatur di sini? Kalau misalnya kita baca PP-nya, sebenarnya dia itu ada menambahkan satu pasal berkaitan dengan pengeluaran Mas. Pengeluaran mana sih yang boleh dibiayakan? Yang boleh dibiayakan. Oke. Jadi misalnya kalau sekiranya katakanlah perusahaan atau wajib pajak itu ada mengeluarkan sejumlah uang untuk memberikan katakanlah gratifikasi ataupun suap gitu ya, dan diketahui nih belakangan. Nah, sementara uang tersebut tadinya dipakai dari biaya operasional Dari biaya misalnya. operasional, Nah, oke. itu tuh nggak boleh tuh Mas. Jadi Udah nantinya betul. Jadi nantinya akan dikoreksi secara fiskal. Jadi mungkin oke. Betul, itu poin yang pertama. Dan yang kedua, itu tadi akan diatur tuh terkait PPh Final UMKM baik untuk orang pribadi maupun untuk badan. PPh Final. Oke, mungkin sekarang kita akan fokus ke yang PPh Final UMKM ini ya. Boleh Mas. Ah, ini tarifnya ada berubah nggak nih? Tarif ada berubah nggak? Kalau untuk tarifnya ini nggak ada perubahan sama Nggak ada sekali perubahan. Mas. Masih Jadi tetap 9% ya? 0,5% dari peredaran brutonya. Jadi masih sangat sederhana lah ibaratnya. Masih sangat sederhana ya. Jadi tinggal kalikan 0,5% kalikan omsetnya berapa sih? Betul, Oke. seperti itu. Nah ini kalau omsetnya nih ada perubahan nggak nih? Omset atau batasannya? Batasannya itu tuh, juga betul. nggak ada perubahan Mas. Nggak ada perubahan. Jadi kalau kita baca di PP-nya itu tetap peredaran bruto paling banyak itu sampai dengan 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Oke. Nah, tapi sebenarnya memang dirinci lagi nih. Jadi kalau misalnya dulu kan dari kegiatan usahanya aja ya yang memang eligible untuk menggunakan PP 55. Kalau saat ini nanti digabungkan tuh seluruh penghasilan dari wajib pajak. Jadi nanti digabung antara penghasilan dari jasanya berapa, dari kegiatan usahanya berapa, kemudian misalnya ada sewa menyewa itu ditambahkan juga. Jadi semua penghasilan final ataupun yang sifatnya non final dari dalam maupun dari luar negeri itu menjadi akumulasi, menjadi perhitungan peredaran bruto. Dasar perhitungan peredaran brutonya Betul, ya. Bukan yang tadi kena finalnya. Bukan kena finalnya ya. Betul. Oke, jadi misalnya nih, katakanlah aku punya usaha jual baju di Tanah Abang, katakanlah omsetnya amin 2 miliar misalnya 2 Mas. miliar, amin. Terus kemudian aku juga punya jasa konsultan. Jasa konsultannya juga katakanlah 2 miliar. Oke. Terus aku juga sewa tanah bangunan, ya, sewa rumah gitu ya. Dan 100 aku juta, 100 juta itu berarti kalau secara total kan masih 4,1. Masih 4,1 Katakanlah misalnya sewa aku juga 2 miliar juga tuh 2 miliar Mas. juga. 4 miliar. Nah, kalau kayak gitu kondisinya maka sebenarnya aku udah nggak eligible nih dari peredaran brutonya karena sudah melebihi 4,8 miliar. Seperti itu. Tapi kalau tadinya masing-masing cuma 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, ya berarti aku eligible. Masih 3 miliar. Betul. Tapi yang kena tarif final berdasarkan PP 20 tahun 2026 ini hanya untuk kegiatan usaha aku yang ada di jual baju di Tanah Abang tadi Mas, yang 1 miliar itu. Yang kaitannya dengan UMKM ya, bukan kaitannya dengan pekerjaan bebas. Betul, gitu. seperti itu.
Nah, selanjutnya nih Mas, boleh dipaparkan apa sih pengaruhnya aturan baru ini terhadap WPOP, Mas? Oke, pengaruhnya apa sih ini bagi WPOP? Bagus nggak sih ini pengaruhnya? Iya, Oke, betul. jadi mungkin bisa kita sampaikan ke wajib pajak, kabar gembira ya. Untuk yang PPh final UMKM ini berlaku selamanya. Bagi orang pribadi berlaku selamanya sepanjang masih memenuhi ketentuan. Seperti tadi. Jadi contoh tadi kan kalau hitungannya kan 6 miliar ya tadi ya, 2 miliar dari usaha, 2 miliar dari pekerjaan bebas, 2 miliar dari nyewain rumah. Itu kan udah 6 miliar, itu udah nggak eligible lagi, udah nggak bisa lagi pakai PPh final atas omset. Jadi dia nggak gugur deh selamanya kayak gitu. Terus selanjutnya juga dia tidak mengajukan atau tidak melakukan pemberitahuan menggunakan tarif umum. Jadi mungkin bisa kita akan informasikan ke kawan pajak juga, ketika saya pengen pakai tarif umum nih, nggak pakai tarif yang PPh final 0,5% dari omset, itu kita bisa mengajukan pemberitahuan menggunakan tarif umum. Ketika itu sudah dilakukan pemberitahuan, maka di tahun berikutnya dia memakai tarif umum. Dia sudah nggak lagi selamanya memakai PPh final atas omset. Dan juga selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah, nah ini yang perlu kita perhatikan nih Bapak Ibu ya, kawan pajak semua, ketika Bapak Ibu memenuhi menggunakan PPh final UMKM ini maksimal tahun 2024, Bapak Ibu masih bisa menggunakan tarif tersebut maksimal 2026. Oh, berarti 2025, 2026 itu masih boleh pakai tarif final? Masih boleh pakai tarif final. Bagi Bapak Ibu yang sebenarnya seharusnya untuk menggunakan tarif PPh final UMKM ini udah berakhir di tahun pajak 2024. Kalau bagi wajib pajak yang berakhir di 2025, orang pribadi, dan juga mungkin karena ini jadi satu kesatuan, itu PT perorangan, dia masih bisa juga menggunakan sampai dengan tahun 2026. Setelah itu gimana? Ya setelah itu dia menggunakan tarif umum. Tarif umum, tidak lagi menggunakan PPh final atas omsetnya. Ya. Oke. Nah, itu tadi kalau pengaruh buat WPOP, Mas. Betul. Gimana sih kalau sekarang pengaruhnya untuk WP badan? Nah, pengaruhnya buat WP badan ya. Jadi pengaruh buat WP badan ini kan, badan kan ada banyak ya. Nah, ini kalau yang masih bisa pakai untuk PPh final UMKM ini hanya perseroan perorangan, atau biasanya kita sebut PT perorangan, dan juga koperasi. Dua-duanya masih bisa menggunakan PPh tarif umum tersebut. Cuman perlu kita perhatikan untuk penghitungan omsetnya bagi PT perorangan, dia digabung dengan orang pribadi pendirinya. Oh. Oke. Berarti kalau misalnya tadi aku punya usaha, misalnya aku kayak tadi ya Mas, aku punya usaha di Tanah Abang. Terus abis itu aku juga punya pekerjaan lainnya. Itu harus digabung tuh, diakumulasiin. Termasuk nih kan kita membuat PT perorangan nih. Kita buat satu PT perorangan ya, digabungkan nih antara orang pribadi dengan satu PT perorangan tersebut. Kalau membuat PT perorangannya 10 juga sama, digabung. Oh, digabung semua. Digabung semuanya. Jadi secara penghitungan PPh final UMKM, batasan peredaran brutonya sama antara satu wajib pajak dibandingkan wajib pajak yang mendirikan beberapa. Oh iya. Jadi nggak bisa lagi tuh ya kita semacam split penghasilannya gitu ya Mas ya. Betul. Dijaganya di situ ya Mas ya. Betul. Oh iya, karena udah dikunci juga dari NIK ya Mas kalau untuk saat ini. Betul. Dan juga kan selanjutnya kan koperasi ya. Koperasi ini masih bisa berlaku selama 4 tahun kalau sekarang. Berlaku selama 4 tahun. Jadi masih sama ya dengan tahun sebelumnya ya, tapi perlu kita kita garis bawahi juga bagi koperasi yang berakhirnya itu di tahun 2024, dia masih bisa pakai PPh final tarif UMKM itu sampai dengan tahun 2029 ya. Sampai 2029. Sepanjang masih memenuhi ketentuan tentunya. Eligible ya. Eligible-nya apa? Ya seperti tadi WPOP tadi, omsetnya pastikan tidak di atas 4,8 miliar dan juga tidak melakukan pemberitahuan tarif menggunakan tarif umum. Dan kalau dari saya pribadi sih ya Pak ya. Gimana? Kalau saya sih mending nggak pakai tarif umum tapi omsetnya besar. Omsetnya 10 miliar, 20 miliar. Nggak apa-apa deh nggak pakai tarif umum, omsetnya besar, margin labanya besar.
kan mending itu daripada omsetnya kecil walaupun tetap pakai 13%. Oh ya kan? iya betul Iya. betul Mas. Nah kalau misalnya tadi Mas sempat spill tipis-tipis katanya kan sebenarnya hanya berlaku untuk orang pribadi. Terus badan juga terbatas tuh hanya untuk perseroan perseorangan atau untuk koperasi. Berarti kan cuma 3 doang ya sebenarnya. Nah, kalau misalnya untuk yang sebelum-sebelumnya tuh Mas yang pernah disebut di PP 55 kayak CV, firma, PT. Itu kayak gimana Mas pelakuannya? Seperti apa perlakuannya? Ini juga bisa diperhatikan ya buat kawan pajak semua. Jadi CV, firma, PT sudah tidak bisa lagi menggunakan tarif umum. Menggunakan tarif final PPh final atas omset. Dia bisanya pakai tarif umum bagi CV, PT, firma yang terdaftarnya sejak 22 April ke sini. Gitu. Sejak 22 April ke sini. Berarti berarti yang sebelumnya tuh masih boleh sepanjang masih memenuhi. Betul. 22 April 2026 ya. Betul. Oke. Terus tadi berarti kan Masnya bilang tuh katanya Mas Tio bilang katanya udah nggak berlaku lagi. Berarti kan mau nggak mau harus pakai tarif umum. Ya. Tarif umum aku dengar atau bukan aku beberapa wajib pajak yang tahu tuh 22% dan 22%. Banyak yang bilang gede banget Mas, gede 22%. Banget. Apakah ini ada peningkatan kah untuk tarif PPh pasalnya? PPh umumnya, tarif umumnya ya. Jadi mungkin yang perlu kita tekankan lagi ya Bapak Ibu kawan pajak ya. Jadi mungkin kalau dibandingkannya dengan 0,5% dari omset kemudian menjadi tarif 22%, wah tinggi banget nih naiknya. Nah ini yang perlu kita bedah di sini adalah tarif 22% itu dari mana kayak gitu kan. Perlu kita sampaikan bahwa tarif 22% ini dari penghasilan bersih. Yang pertama itu nih. Tarif 22% dari penghasilan bersih dan selanjutnya adalah sebelumnya itu tarifnya adalah 25%. Oh iya. Tarifnya 25%. Jadi turun nih dari 25% jadi 22%. Itu diberlakukan sejak tahun 2021 bertepatan dengan diterbitkannya UU HPP ya. Kayak gitu. Terus selanjutnya lagi di tarif umum ini juga mengenal namanya fasilitas pasal 31E. Oh, pasal 31E. Itu yang seperti apa tuh? Ya, itu fasilitas pengurang. Fasilitas pengurang sebesar 50%. Jadi tadi tarifnya 22% nih. Betul. Kalikan 50%. Jadi 11% dari penghasilan bersih. 11% jadinya. Dari penghasilan bersih. Untuk wajib pajak yang omsetnya masih 50 miliar ke bawah. Dan juga kalau untuk yang 11% itu khusus yang omsetnya 4,8 miliar ke bawah. 4,8 miliar. Kalau antara itu dia proporsional. Ada yang kena 11%, ada yang kena 22%. Tapi kita jelaskan lagi bahwa ini dari penghasilan bersih. Kalau kawan pajak pengennya sih tetap untung ya. Kalau rugi gimana? Ya nggak kena pajak. Kalau yang tadi tarif UMKM tadi kan entah untung entah rugi tetap kena pajak walaupun 0,5%. Kayak gitu ya. Dan mungkin kita ingatkan kembali ya juga untuk yang BPOP tetap ada batasan 500 juta ya. Oh iya, betul. Jadi kawan pajak semua kalau masih omsetnya masih di bawah 500 juta nggak usah bayar pajak 0,5% dulu. Betul. Berarti benar-benar free ya Mas sampai dengan 500 juta. Sampai dengan 500 khusus juta. untuk orang pribadi. Kayak gitu. Oke, berarti kesimpulannya nggak ada kenaikan tarif. Nggak ada kenaikan tarif. Dan seharusnya memang malah turun ya Mas ya, dari 25% menjadi 22%. Dari 22%. Oke, itu tadi kawan pajak, gambaran terkait PP 20 tahun 2026. Nah, kami informasikan juga bagi wajib pajak yang terdaftar sebelum berlakunya PP ini, yaitu sebelum tanggal 22 April 2026, itu masih bisa tuh untuk menggunakan PPh final selama masih eligible. Selama suketnya itu masih berlaku, itu masih tetap bisa digunakan. Jadi tidak perlu mengajukan permintaan surat keterangan kembali. Betul. Seperti itu. Mungkin saya sedikit menginformasikan juga gimana nih. Tuh, Mas? Karena ini ya kadang ini saya pelaku UMKM perlu suket nggak nih? Nah, itu sebenarnya kita nggak perlu mengajukan suket sepanjang kita memang tidak memerlukan itu. Tidak memerlukan itu adalah misalkan kita akan transaksi dengan instansi atau dengan perusahaan. Dari instansi atau perusahaan meminta menggunakan suket nih agar dipotongnya 0,5%. Silahkan mengajukan suket. Tetapi jika kawan pajak tidak ada kepentingan itu, ya silahkan
menggunakan tarif 0,5% dari omsetnya langsung aja, nggak perlu secara suket-suket. otomatis. Betul. Oke. Dan ya itu ya, mungkin barangkali ada pertanyaan nih dari kolom Mungkin komentar. boleh dicek, Nih? Mas. Kita coba cek ya. Kita coba cek. Ada nggak nih, Dian? Kayaknya sih, coba Ada nggak cek nih? dulu. Kayaknya sih nggak ada. Ada, Mas. Ada nih? Tuan operator, tidak ada? Oh, Apakah ada? Tidak ada. tidak ada nih. Mungkin kawan pajak juga masih apa namanya, masih kurang jelas nih terkait dengan PP 55 ini. Silahkan bisa ke kantor ya. PP 20. PP 20 ya, sorry, PP 5 masih tarif yang lama. Iya. Silahkan bisa ke kantor untuk memperjelas lagi apa sih PP 55 itu. Kita kira sih dengan apa materi yang kita sampaikan udah inilah ya. Paling nggak Udah ada gambarannya ada gambaran, lah ya. betul. Gitu. Kalaupun misalnya mau datang ke kantor pajak, itu silahkan banget. Tapi paling nggak udah ada gambaran nih apa aja sih poin-poin yang mau ditanyakan nantinya Betul. ke petugas di helpdesk. Ya. Gitu. Jadi demikian podcast kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk follow akun Matraman di @pajakmatraman. @pajakmatraman. Dan mungkin juga YouTube-nya juga ada, silakan di-follow juga. Facebook ada juga ya. Facebook juga ada. Silakan Facebook di-follow juga ada. juga. Betul, seperti itu. Jadi mungkin seperti itu aja ya Mas ya Oke. untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dalam acara Pokemon Podcast Pajak Matraman. Terima kasih. Terima kasih.